perbedaan antara ilmu laduni dan ilmu hikmah itu? Oh ya, ilmu laduni ya. Ini juga apa? Sering kita dengar ya, adanya ilmu laduni, adanya ilmu hikmah gitu. Nah, biasanya orang mengkonotasikan yang disebut dengan ilmu laduni adalah ilmu yang dia bisa tanpa belajar. Laduni. Jadi laduni itu asal katanya itu miladunka, artinya dari sisi Allah gitu loh. Jadi seseorang yang tiba-tiba mungkin bisa pengobatan, bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya merupakan bukan keahlian dia, disebut ilmu laduni. Tapi memang tentang keberadaan ilmu laduni ini masih tanda tanya besar. Karena apa? Karena biasanya Allah berikan ilmu laduni ini kepada hamba-hambanya yang terpilih, seperti para wali, yang mereka memang sengaja Allah berikan karomah sebagai bukti ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi juga harus bisa dibedakan mana karomah, mana sihir. Ya kalau karomah itu datangnya dari Allah, dan karomah itu nggak bisa direncanakan gitu. Kayak misalnya contohnya ilmu kebal. Ilmu kebal itu karomah atau bukan? Ya bukan. Karena ilmu karomah itu dia nggak akan bisa berulang. Sama seperti mujizat. Ya. Bedanya mukjizat itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, sedangkan karomah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, para wali-wali Allah yang ditugaskan memang yang mempunyai tugas untuk berdakwah atau mensyiarkan Islam. Nah kalau zaman dulu mungkin adanya wali songo, ya kita lihat itu mereka karomahnya itu luar biasa. Dan karomah itu nggak bisa apa ya, satu kelebihan itu yang kita bisa tunjukkan atau kita tampakkan. Jadi karomah itu akan muncul di saat memang kondisi kepepet, terjepit, yang dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali minta tolong kepada Allah. Sebagaimana mujizat, ya kalau kita lihat misalnya tongkat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun melemparkan tali berubah jadi ular, itu kan kaget Nabi Musa. Ya, gimana cara melawan mereka? Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lantas apa kata Allah, firman Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Gitu. Pas dilempar tongkatnya berubah jadi ular yang besar. Kaget lagi Nabi Musa. Karena apa? Loh kok tongkatku bisa jadi ular gitu. Karena apa? Sebelumnya Nabi Musa itu nggak mengetahui kalau tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah yang kedua itu ketika Nabi Musa diudak-udak oleh Fir'aun, di hadapan Nabi Musa laut yang begitu luas, di belakang Nabi Musa Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Bani Israel pada waktu itu takut. Musa, apa yang kita lakukan? Di depan kita laut, di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya. Matilah kita di sini. Cuman karena Nabi Musa nggak tahu kalau tongkatnya itu bisa membelah lautan, dia langsung berdoa kepada Allah, ya Allah tolong. Kita dalam keadaan terjepit ini, apa yang mesti aku lakukan? Lantas Allah berfirman, pukulkan tongkatmu. Itu atas perintah Allah. Dipukulkan tongkatnya. Laut terbelah menjadi dua. Jadi kalau Nabi Musa pada waktu itu tahu tongkatnya bisa membelah laut, pasti jawaban Nabi Musa, oh tenang, saya punya tongkat yang bisa membelah laut. Oh pasti begitu. Tapi kan tidak, itulah mujizat. Sebagaimana karomah. Karomah juga seperti itu. Munculnya itu tiba-tiba atas pertolongan Allah. Atas dikabulkannya doa kita dalam situasi-situasi terjepit atau situasi-situasi darurat seperti itu. Ya.